saudara sebangsa setumpah darah. Hari ini saya ada di Canggu, di Pantai Berawang, nggak jauh dari Atlas Cafe-nya si Hotman Paris. Nggak sengaja malah ketemu ini adik saya dari Bali, dari Aceh datang ke sini. Tadinya biasanya kalau datang dari Aceh itu ya kita bawa kopi gitu, terkenal kan. Tapi ini dia bawain alpukat dong. Ini alpukat yang besar, jenisnya ini namanya kendil. Dia kita lihat ini nggak lonjong, nggak kayak alpukat biasanya kan. Ini dia yang ukuran sedang ini. Satu alpukat itu bisa sampai 1 kilo, 1,5, bahkan ada yang 2,4 kilo, bisa nyampe 2,4 kilo satu alpukat ini. Ternyata dia kesini untuk masuk ke restoran ini. Ini restorannya namanya Milk and Madu di Pantai Berawang, ya. Jadi alpukatnya ini tumbuh di Aceh. Jadi saya juga udah lama nggak di Aceh, gitu nggak begitu ikut perkembangan. Ternyata sekarang bukan, kalau dulu itu alpukat terkenal di daerah saya di Gayo di Kakengan, tapi itu bukan alpukat unggul ya, alpukat biasa. Ternyata di sini sudah ada ditanam alpukat yang secara intensif, ya betul-betul kebun alpukat. Kalau kami di Gayo itu alpukat biasanya itu di sela-sela kebun kopi gitu kan, nggak benar-benar kebun alpukat itu nggak ada kalau di Gayo. Nah sekarang ini ternyata itu daerah yang dulu terbilang tandus ya, dulu nggak begitu banyak orang berkebun di sana. Itu di kaki Gunung Selawah. Ini Gunung Selawah kalau kalian lihat itu dekat Banda Aceh, itu di wilayah Aceh besar, ada namanya Lam Teba. Jadi di sana ternyata sekarang dikembangkan alpukat ini, jadi udah nyampe kemana-mana. Nah dulu waktu di Aceh itu ada TKA, di saya ini si Agam dia banyak jual di situ. Tapi sekarang entah gimana dia kepikiran ternyata bawa alpukat ini ke Bali. Dan di sini sambutan bagus ya kan? Iya, bagus. Ini restoran udah pakai nih. Restorannya udah pakai. Okay. Karena alpukat ini bisa macam-macam. Dengan kopi juga bisa dipadukan. Kalau kita di Banda Aceh itu dulu kan bikin inovasi kopi itu sanger ya. Jadi kayak kopi susu tapi ada rasa gulanya, nggak terlalu kental, nggak terlalu enak susunya. Itu bisa dikasih alpukat ini. Ternyata. Jadi sebenarnya Malaysia juga ada pesan alpukat ini, tapi mereka mintanya murah banget dari Aceh. Jadi nggak mau diekspor ya. Murahan. Gimana ceritanya? Malaysia mintanya murah. Hah? Malaysia mintanya murah. Ya ngapain? Berapa minta di sana? Setengah dari harga di Bali. Di Bali berapa ini? Di Bali ini 42.000. 42.000 ya. Oke. Jadi ini asalnya dari Semarang. Bibitnya dulu dari Semarang. Oh, kendil nih bibit alpukat dari Semarang Ambarawa. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah banyak di Aceh. Oh. Jadi terutama di Aceh besar ini udah banyak. Mungkin berapa tahun lagi Aceh Tengah juga akan punya ini, karena akan ditanam besar-besaran sama pemerintah daerahnya gitu. Cuman alpukat itu kayak kopi nggak? Kalau beda daerah gitu, beda rasanya atau komposisinya itu gimana? Beda teksturnya Bang. Beda tekstur. Teksturnya. Mungkin beda tanah, matahari apa gitu ya? Iya, beda tekstur. Apalagi intensitas mataharinya kan beda. Ya misalnya kalau di Lam Teba itu matahari dari pagi sampai sore kan dia cukup kencang. Terus anginnya juga bagus karena dia dekat dengan laut. Tapi dia dataran tinggi. Gunung, di kaki gunung tapi dekat laut, kayak los dia ya. Kalau intinya nggak ada gunung penghalang gitu ya di kaki ini. Kalau di sini itu mungkin kayak Karangasem ya. Iya. Kalau di Bali itu Karangasem itu yang daerah ke sebelah Kalah Tembok sana. Nah, kira-kira Lam Teba itu seperti itu, kaki Gunung Agung. Kalau di Bali yang arah ke Tembok, arah ke Culik. Itu kan nggak ada halangan tuh dari laut tuh. Dari laut nggak ada halangan ke sana, jadi Lam Teba itu kurang lebih seperti itu. Cuman bedanya Lam Teba itu ya Samudra Hindia itu ya, kita depannya ya. Iya, Samudra Hindia langsung Samudra lepas. Jadi kira-kira seperti itu tuh bagus sekali. Saya aja waktu di Aceh, saya di Pakeong nggak ada ngelihat alpukat sebesar ini. Jadi alpukatnya besar dan rasanya tuh enak. Bisa dibelah nggak ya? Bisa. Nanti kita belah aja. Itu. Nah, ini belahnya ini. Caranya dia diiris begini, jangan dibelah dua, diiris seperti ini. Iris seperti ini. Nanti, nah isinya bisa dilihat nih. Wow. Keren kan isinya kan? Dan ini kita makannya ya, makanya bisa dikasih, nggak usah lagi pakai gula, jangan di situ doang. Ya, nggak usah pakai gula, langsung aja.
Nah itu bisa dikupas gitu, bisa dikupas. Ini yang ini Jadi rasanya itu agak creamy tapi nggak begitu enak gitu. Ini kuning nih, kuning. Dikupas bisa langsung begini. Bisa langsung dikupas. Enak banget. Kupas. Makasih. Kalian ikut makan ya? Ya, mau ikut makan? Ya, nanti aja. Gak apa-apa, jangan orang dapur aja makan ini. Tabanan DJ ya? Yang di Badung, Pak. Oh, Badung. Oh, Tuntuni nih ke Tabanan. Iya, kita kan. Badung DJ? Agensi. Oh, Desman. Semoga kayak Ini perfect ya, bagus banget. Saya biasanya kalau mau agam bahasa Aceh. Ya, karena kami di Aceh itu banyak suku. Kalau agam dia dari kan ada anak jamnya Nggak ada. nggak ada ya Aceh ya. Jadi di kabupaten dia aja itu ada tiga suku lah ya. Tiga bahasa. Jamnya itu bahasanya bahasa Minang. Terus Klut itu rada-rada mirip bahasa kami, bahasa Gayo. Kemudian ada bahasa Aceh kayak ini betul enak. Ini enak betul deh. Perfect ya. Benar-benar nggak perlu dikasih apa-apa lagi, udah gini aja. Ya ini kita sebutnya nih alpukat meja. Kayak buah meja ya, kayak buah meja gitu ya. Jadi nggak di ini lagi ya, nggak perlu diolah. Tapi diolah juga enak banget kan? Ya, mungkin yang udah lebamnya malah. Ini betul-betul dalam kondisi prima lah ya. Dalam kondisi dia puncak nih, peak time lah kita. Dan bijinya ini kecil sekali. Bijinya ini hanya sekitar 26% dari dagingnya. Dari berat buahnya. Dari berat buahnya. Itu makanya resto-resto besar itu karena kalau aku lihat ya, poker-poker di Takengon itu kan tipis ininya, bijinya yang gede. Iya. Ini perbandingannya aja nih dengan sendok nih. Kalau mau perbandingan dengan sendok nih kayak gini nih. Nah, dengan sendok beratnya seperti ini. Ini 1,3 kilo. Ini 1,3 kilo. Dengan ini besar sih. Rata-rata beratnya 1 kilo. Jadi kalau kita orang Aceh bilang ini asoto, artinya isi semua. Nah, ini bagi kawan-kawan di Bali nih, istilahnya ini kebanggaan kita, kebanggaan lokal Indonesia nih. Dan itu enaknya, itu bedanya kita sama Malaysia ya. Jadi kebanggaan kita lokal ini kita. Indonesia ini karena begitu luas, begitu kaya gitu ya. Dan ini kita kan soalnya nggak ekspor ya dari Aceh ke Bali ini. Jadi alpukat yang tumbuh di Bali ini pun bisa di Aceh ini bisa kita jual sampai di Bali, teman-teman di Bali bisa menikmati gitu. Asik berapa nih Gen? Ini 42.000 sekilo. Jadi kalau dibandingkan dengan alpukat kelas atas yang dijual di Bali sekarang, ini kelasnya di atas yang ada sekarang di Bali. Karena di Bali kalau kayak yang dijual di Pepito, kayak dijual di ya, gitu ya. Ada saya cek di Pepito tuh dijual yang kelas ini namanya Miki, itu 75.000 sekilo. 75.000. Nah, yang kelas tapi buahnya kecil. Nah, kalau ini 42.000 karena kita langsung dari petaninya. Langsung dari petaninya gitu. Jadi tapi sepanjang tahun nggak ada ini atau enggak, nanti ada musimnya. Ada musimnya nanti sekitar bulan 4 yang jenis kendil ini habis, kita ganti dengan yang namanya Wina. Oh, artinya alpukatnya sepanjang tahun ada, tapi jenis-jenis berbeda gitu. Berubah. Beda jenis varietasnya nanti yang akan tersedia gitu. Tapi kalau Wina itu karakternya kayak begini juga. Wina lebih kulitnya lebih bagus. Dia lebih tebal kulitnya. Secara tampilan lebih cakep Wina. Tapi mungkin rasa lebih creamy ini. Lebih creamy. Kalau Wina dia lebih kering. Dia lebih bateri istilahnya, lebih mentega dia. Kalau ini creamy, ini pulen. Kalau si Wina itu mentega dia, lebih ke arahnya mentega premium dia. Gitu sih Bang. Itu bedanya. Kalau Miki? Nah, kalau Miki itu alpukat juara Indonesia. Tapi sayangnya Miki itu buahnya kecil, bijinya besar. Nah, 1 kilo. Tapi rasa super ya? Super dia, ada manis-manisnya. Tapi bijinya kalau ini 1,5 kilo, 1,3 kilo,
dengan Mickey yang 400 gram sama bijinya. Oh, ukuran bijinya sama. Yang ini bijinya 1 sama. kilo dengan Mickey 400 gram Sama bijinya. Oh, jeleknya Mickey Berarti begitu. Mickey mungkin udah 50% habis dia untuk ini ya. Betul, memang 50%. Kalau ini habis untuk biji. 26% sampai 30%. Gitu. Jadi ini jangan, istilahnya gini, jangan bule aja yang makan ini di Bali, kita Iya. juga bisa ini. Karena kita ini kadang-kadang ya di Indonesia ya, buah itu yang bagus-bagus, yang kualitas bagus itu kita ekspor semua habis. Jadi orang lain yang menikmati, sementara kita sisa-sisanya gitu yang akhir-akhiran. Tapi jangan gitu, karena kita juga ekonomi kita udah jauh maju kan. Ya, dibandingin dulu Indonesia, ya kita pun bisa dong menikmati hasil buah kita sendiri, hasil yang premium gitu, bukan ngerejekkan ya. Dan ini tadi pertanyaan abang, kenapa saya jual di Bali gitu? Ya kepikiran dari Aceh itu ini harus masuk ke Canggu gitu. Dan ternyata memang ini sudah mulai ada 6 resto yang pakai produk kita. Ya, karena Dan di itu Canggu resto- ya lihat aja lah ya kan, dari orang-orang yang di sini yang kita lihat sana di belakang, memang rata-rata yang di sini ada apa namanya, sadar kualitas makanan gitu ya. Ubud mungkin lebih ekstrim, tapi di sini itu memang sekarang ini sedang menjadi tren gitu. Ini organik, makanan sehat gitu ya, vegan, yang gitu-gitu tuh banyak gitu kayak di Bali. Halo. Dan ini milk and Jadi- madu gitu. Nah ini milk and madu gitu judulnya kan. Jadi apalagi ini alpukannya ini organik ya kan? Organik. Organik. Jadi organik. Kadang-kadang ketemu tamu di dalamnya, ketemu ada ulat di dalamnya. Jadi Ah. itu salah satu tanda itu Ada kalau itu organik. ya. Ya. Organik. Sayangnya di sini di Indonesia ini ganja itu ilegal. Kalau enggak ganja itu memang ini apa namanya ya, insektisida alami. Betul. Ya, karena Dan aku dulu ingat kakek cerita itu kalau nanam tembakau, nanam cabai gitu tuh ganja ditaruh di sampingnya nggak datang di ulet nah, gitu. ini menurut legendnya di daerah tanaman Tanam itu dulu memang ini memang kebun ganja. kebun ganja dulu. Jadi daerah Lamtembah itu dulu kalau ada penggerebekan ganja gitu di Aceh, itu daerah sana. Jadi sekarang diganti alpukat gitu. Jadi mungkin aromanya masih ada lah nyisa ya. Iya. Nah, ini memang kita berani klaim ini alpukat terbaik di Indonesia ini. Berani kita klaim sekarang. Kalau di Aceh itu nggak cuma punya kopi gayo sekarang, jadi punya alpukat super gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk wawasan aja, Indonesia kita ini kaya sekali. Di samping kopi terbaik kita punya juga sekarang alpukat juga. Alpukatnya luar biasa super. Yang orang Malaysia nggak mampu beli nih. Mereka mintanya murah gitu. Di sini nggak ada komplain. Di sini orang bilang murah ya. Kemurahan ini malah di Bali. Di sini di Bali kemurahan, tapi di Malaysia ini terlalu mahal. Mereka nggak mau beli dengan separuhnya harga di Bali, mereka minta daya beli mereka. Jadi biarpun katanya mereka itu lebih dari kita gitu kan, lebih unggul. Nyatanya kalau di alpukat ini dari pengalaman si Agam sendiri, ternyata ya beli lebih tinggi kita loh daripada Malaysia. Dan ini juga mungkin ada pertanyaan kenapa nggak di Jakarta dulu gitu. Nah, karena menurut saya kalau kita udah bisa diterima di Bali, ya Jakarta itu secara normal aja kayak di Banda Aceh. Dan ini juga buat kawan-kawan bahwa di Banda Aceh ini nggak cukup barang sebenarnya. Oh, di Banda Aceh juga nggak cukup barang. Nggak cukup Di barang. sana laku. Di Banda Aceh berapa jualnya? 35.000. 35, karena nggak kena ongkos kirim ya. Ya, jadi di Banda Aceh ini nggak cukup barang. 35.000 di Banda Aceh. Bahkan di Malaysia minta lebih murah dari itu. Lebih murah dari Banda Aceh. Jadi udah kita kejar ke Bali dulu biar kita semacam dapat approval internasional lah. Jadi dapat pengakuan internasional bahwa alpukat ini cukup bagus gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu sebulan kita udah ada 6 resto yang udah deal sama kita untuk Di Bali. Iya. Masih di kawasan Canggu aja. Baru di kawasan Canggu. Canggu. Ubud udah masuk belum? Ubud ada permintaan tapi mungkin terkendala dengan ongkos kirim, Bang. Sanur mungkin ya. Sanur pribadi. Sanur pribadi, ada beberapa orang ke Sanur. Tapi kalau Canggu ini dapat banget lah, insya Allah. Kita kalau ada store di Canggu nih, kemungkinan waduh, ini lebih keren lagi nih. Karena Canggu ini kan wilayah bisa kita bilang internasional ya. Epicentrumnya Bali sekarang. Bukan, nggak bisa juga dibilang epicentrumnya Bali. Belum ya? Cuman kalau karena Bali itu kan Ubud ada bermacam apa namanya, kantong-kantong lah ya. Tapi populasi tertinggi di Canggu. Untuk saat ini ya Canggu, populasi tinggi. Tapi kita nggak bisa juga bilang epicentrumnya karena beda-beda dia ini di Bali ini ya. Beda-beda dalam kontrak perbisnisannya, terus usahanya itu beda-beda.
Kalau di sini itu lebih untuk kayak tinggal happy tapi kalau untuk healing apa gitu. Oh, iya. Nah, kebetulan saya anak Jaksel, Bang. Ya ini jakselnya Bali. Iya, saya anak Jaksel. Ya, Jadi memang kalau Bali itu memang jakselnya Bali. Jadi waktu itu saya wawancara yang anak SMA di sini itu gimana Bali, di Jakarta, di Bali gitu. Memang dia cerita seperti itu. Ya. Anak Jaksel itu minder sama anak Canggu. Ya, sementara di Bali sendiri anak Ubung lihat Canggu itu Canggu lu gitu. Artinya nggak apa namanya ya, nggak intelek, nggak ya cuman happy gitu. Maksudnya ya kayak di inilah. iya. Orang ini ngelihat Jaksel. Iya. Jaksel itu kan kayak ini palsu. Jadi tapi di luar konteks itu ya artinya ini sudah diterima di Canggu ya kan? Ya. Nah ini buat yang di Bali nih yang punya lahan pertanian subur bagus, bisa kontak saya nanti. Bisa saya sediakan bibit nih, bibit alpukat seperti ini. Ya mungkin itu daerah Seraya, daerah Karangasem gitu, daerah Rendang, daerah itu mungkin bisa nih. Bisa ya? Tingginya. Ya, yang sekarang terkenal kan alpukat dari Singaraja, Bang. Dari Karangasem. Nah, ini Karangasem itu mungkin ini daerah Rendang atau Tabanan juga bagus itu. Tabanan di kakinya ini, di kakinya Gunung Batu Karu tuh. Ya. Mungkin daerah Pujungan. Lebih dekat kan kemarin daerah Pujungan, Munduk. Ya. Munduk oke nih, di Munduk bagusnya. Kalau daerah Badung ini mungkin daerah Petang ya. Ini untuk pemesanan bisa langsung ke WhatsApp saya atau pakai Shopee juga bisa. Ke Shopee bisa ya. Tapi lebih simpel ke WhatsApp. Nanti tulis di sini nomor WhatsApp sama Shopee ya. Mau lagi? Boleh lah. Kita bikin kayak dadu juga bisa nih. Enggak, kalau aku nggak suka pakai kayak dadu, suka kayak gitu aja. Nih diiris. Kalau saya ya biasanya makan alpukat ini pakai gula pasir, taburin gula pasir. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Langsung aja tuh dikupas. Langsung aja dikupas ini. Hello, you want some avocado? You want try? Do you want some? It's so sweet. Where are you from? Germany. Sprechen Deutsch? Ada anak kecil, sama ibunya. Nah gini dikupas nih, enak banget nih. Aku suka kayak gini aja. Mantap. Mbaknya dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Kendal. Wonosobo. Di gunung. Banyak alpukat juga di Wonosobo tuh. Banyak. Ini asalnya bibitnya dari Bandungan ini, dari Ambarawa. Wonosobo tuh myongklok. Ya. Sama buah apa tuh yang kayak pepaya tapi bukan pepaya, buah apa namanya? Buah apa? Mariga. Wonosobo, Dieng, dekat Dieng. Kakeknya tuh Wonosobo tuh, tapi nggak ada danaunya. Lebih dingin lagi, lebih tinggi kan? Tapi nggak ada ini, nggak ada danaunya. Ekstrem juga dinginnya. Nih, Wonosobo sama kayaknya Dieng baru lebih dingin. Nih, kalau di dadu sekering. Ya bagian di dekat kulitnya juga hijau-hijaunya tuh lebih enak tuh Bang. Kita kan biasa kita kerok pakai sendok nih, ini nggak perlu gitu loh. Langsung aja begini nih. Udah kayak makan apa aja kita nih. Bang, kalau kasih nilai berapa nih? Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngasih. Karena nggak ada pembanding ya. Nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding ya. Karena nggak ada pembanding. Kalau ada beberapa alpukat, gitu aku bisa bilang ini 1, 2, 3 gitu. Tapi ini nggak ada pembanding, susah juga ya. Iya. Karena kalau alpukat Takengon kan nggak relevan ya, karena dia jenisnya nggak sama. Iya. Ada yang berurat, ada yang nggak. Dan nggak diurus. Nah, nggak diurus. Tapi dulu alpukat dekat rumah tuh enak kali tuh dekat rumah, cuman ditebang waktu ke panti. Oh, mau coba yang kecil tuh? Yang mana? Yang kecil tuh yang creamy. Yang mana? Yang kecil. Boleh. Yang ini kecil kalau istilahnya di bahasa orang chef nih bateri dia. Ini kecil ini. Jadi dia creamy, ada bateri. Ada bateri. Bedanya kalau creamy mungkin bahasa Indonesianya gurih. Kalau bateri itu
Iya, Lemak, ya? lemak. Lemak. Kalau orang Aceh bilang lemak, bukan lemak, Mentega, lemak. mentega, kayak mentega dia. Hayu. Bateri. Pah mangan. Kalau kata orang Aceh ini pah mangan. Nah, ini dia yang kecil nih. Ini kayak Wina nih. Kalau di Aceh ini Wina kayak versi mini ya? Versi mini. Enggak, aja enggak? Iya bapak ya. Bapaknya punya pohonnya. Punya Iya. pohonnya, punya kebun. Yo, bijinya gede ya. Ini bijinya gede. ini tipis banget. Yang itu bagus sekali pak yang besar. Makanya coba lah. Ya. Ini nih, Ya pak nanti aja silahkan ya pak. ambil. Ini Cirawas kan aja. Yang Wira nih kok pak. Bira. Wayan, putu, gusti, mati. ini ambil. Iya pak. Udah ambil nggak apa-apa. Emang dimarahin nggak kan? Di sini pakai ini. Alpukat di sini pakai dari saya. Ya anak apa nggak usah. Ya, nggak usah takut, makan aja. Ini yang kecil nih dia lebih bermentega dia. Ini enak kali ya, perfect. Pas Coba matangnya yang nih. kecil ya. Lewat 2 hari lagi mungkin udah berkurang. Memang beda. Ini kalau lebih lengkap di sininya kita juga dia memang Iya. mentega beda memang. Ini lebih cepat bikin kenyang kayaknya. Iya. Ini lebih cepat bikin kenyang dia. Tapi kayaknya kalau boleh lebih senang yang ini yang besar. Kalau orang Indonesia lebih senang yang ini, yang mentega. Ini bisa banyak kita makan. Ini kayaknya biarpun ini lebih besar, kayaknya aku lebih bisa ngabisin kendil daripada Sendiri, ya? Sendiri. Biarpun besar dia kendil itu lebih bisa ini. Ini cepat kenyang. Iya, kayak minta air kan? Minta air dia. Minta air dia. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Ini alpukat yang udah diminta sama Malaysia, tapi diminta kemurahan, jadi kita nggak jual, mending jual di Bali daripada dijual di Malaysia. Oke, jadi kalau mereka nanti ngaku-ngakui lebih kaya lebih ini dari kita, kalian alpukat aja nggak mampu beli. Bilang alpukat Indonesia aja kalian nggak mampu beli. Nggak punya pun mereka yang bagus. Mereka nggak punya yang kayak begini ya. Kalau pertanian itu yang maju kan Thailand, Malaysia itu enggak. Makanya di sana juga nggak ada peradaban besar dari zaman dulu. Semua peradabannya dari kita. Oke? Jadi demikian dulu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.